paling pusing mencari lawan. Kawan baru dapat jangan dicerca. Main gasing bersama kawan paling asik di pohon purba. Cakep! Anak-anak Sasak di Pulau Lombok pasti sangat paham permainan gasing. Permainan tradisional ini masih terus dimainkan sampai saat ini. Permainan dimulai dengan melempar dan saling menghantamkan gasingnya. Puncaknya, sang raja harus bisa dimatikan putarannya dengan hantaman gasing lawan. Oh iya teman, kalau kalian melihat pohon besar-besar di sekitarku, ini adalah pohon purba yang dilestarikan. Usianya sudah sampai ratusan tahun. Wajar saja bentuknya bisa menjulang tinggi seperti ini. Aku dan kawan-kawan sangat senang bermain di pohon purba ini. Selain hawanya yang sejuk, di sini pun kami bisa bebas bermain dan terhindar dari kendaraan yang melintas. Teman, siapa ya orang di sana? Gerak-geriknya mencurigakan sekali. Wah, tengok. Nih. Dari sana tu, ah. Iya. Ini. Dah turun. Balik. Be jauh dari lawang teh betul teh ngantok kan nih tindo les gareun teh. Siapa tahu kayak segara. Buka wah. Buka penasaran kan ini buka wana. Buka. Serasa mimpi teman. Apa benar yang tadi aku lihat suasana pantai Seger yang sedang ramai warga untuk mengikuti acara bau nyale? Kamu. Lagu asalkan seolah lagu Pak Segara nah. Oh deh. Sepi. Ulang. Udah. Coba. Aku kan. Hoi, itu solahnya no. Solahnya no. Nah, kami lihat pantai yang berbeda nih. Suasananya lebih tenang dan sepi. Kawan-kawanku pasti cocok. Siapa tahu kita bisa berenang-renang dan bermain di pasir pantai yang bersih itu. Ini benar kan kami sampai di pantai? Kawan-kawan, kita bukan sedang bermimpi nih. Coba kalian lihat sekitar kawan. Tidak ada lagi pohon purba di kanan kiri kita. Daripada terus-menerus bingung kenapa ada pantai di balik pintu, lebih baik kami nikmati saja keindahan pantainya. Ayo Alvin, Dani, Salman, terus berlari sampai pantai di depan. Indah sekali bukan pantai di tempat kami ini? Hehehe. Solan deh. Jernih hai nanda. Solan deh. Kamu mau coba asal temadi benda. Udah. Mandi. Berat mi tampan dah. Apa sekarang nih? Buka toko lihat tuh. Kalau cuaca cerah seperti ini, pakaian basah pun bisa cepat kering. Bagaimana kalau kita berenang mencari ikan, udang atau kerang untuk kita masak nanti? Sekilas mata memandang, di seberang sana ada Pulau Sumbawa dan di seberangnya juga ada Pulau Lombok kampungku. Jangan-jangan aku sedang berada di pulau yang indah dekat desa, yaitu Gili Kondo atau Pulau Kondo. Kata ayah, Gili Kondo memang terkenal dengan keindahan terumbu karangnya, teman. Asik,
Alvin melihat ada lobster berenang di bawah kami. Sepertinya bisa jadi bahan masak makan siang kami nih. Siapkan tombaknya, kawan. Tongkat kayu yang kami bawa ternyata ada manfaatnya nih. Aku bisa merakit tombak hanya dengan tambahan paku dan tali karet seperti ini. Nantinya, lobster akan kami tombak dengan ujung paku. Semoga kami bisa dapat banyak ya. Satu persatu lobster bisa kami dapat nih. Kita cukupkan saja kalau sudah mendapat 4 ekor ya. Satu orang satu, aku rasa cukup kok. Di tasku pun masih ada sayur dan nasi. Ibu selalu mengingatkan aku untuk membawa bekal saat pergi bermain. Kalau seperti ini kan, semua bekal wajib keluar. Jangan sampai perut menjerit karena kurang asupan nih. Hehehe. Teman, kami menjaga laut tetap lestari. Kita cukupkan mengambil lobsternya ya. Sekedar menjadi tambahan lauk dan teman menikmati keindahan alam. Lanjut masak yuk. Memasak lobster enaknya dicampur dengan tambahan sayur. Karena lobster bakar tidak cukup membuat kami kenyang. Tambahan sayur jelas makin mantap dan pastinya sehat. Dani bantu potong-potong jagung dan terongnya ya. Untuk urusan bumbu, kita serahkan pada racikan Alvin. Katanya sih, dia mau membuat bumbu yang gurih pedas. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, juga tambahan garam. Nanti tinggal kita tumis di wajan. Untuk urusan lobster, sederhana saja teman. Cukup aku bersihkan dan belah menjadi 2. Tujuannya supaya lobster lebih cepat matang. Kulit lobster yang tebal bisa menghambat proses dagingnya matang. Kalau semua bahan sudah siap, langsung kita tumis saja yuk bumbu racikan Alvin. Pastikan minyak gorengnya panas, lalu tuangkan deh. Bumbu harus segera diaduk dan diberi tambahan air supaya tidak gosong. Terus aduk sampai bumbu tercium harumnya. Dani, jual tempat jagung kecil. Oh, pilih nih. Lagi terong nih. Oh. Kuah bumbu sudah mendidih. Saatnya jagung dan terong dimasukkan. Sedikit ditata supaya rapi, cantik, dan matangnya merata. Terakhir, tinggal kita tata lobsternya di atas sayuran. Lobster tidak perlu terendam kuah bumbu. Cukup dengan mendapat uap panas, sudah bisa membuat daging lobsternya matang. Proses mematangkan sayur dan lobster tidak perlu lama teman. Kira-kira sekitar 10 menit, semua sudah matang. Cirinya sih cukup dilihat dari cangkang lobster yang berubah menjadi berwarna oranye. Tara! Lobster terong jagung sudah matang. Saatnya kami santap. Untung saja aku selalu membawa bekal nasi di dalam tas. Jadi kita bisa santap sama-sama nih. Meskipun tidak banyak, setidaknya menu makan siang kita sudah cukup lengkap. Ada nasi, ada sayur, dan ada lauknya, lobster. Memakan lobster dan sayur berkuah seperti ini, rasanya sudah paling pas bila ditemani nasi. Terasa semakin pas bila sambil menikmati pemandangan indah Gili Kondo. Kapan-kapan kalau teman di rumah mampir ke Lombok, aku ajak deh jalan-jalan ke sini. Dijamin kalian pasti enggan pulang. Hehehe. Kami habiskan lobsternya dulu teman. Habis ini semua harus segera kembali pulang. Aku takut semua khawatir mencari kami. Bolang! 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 Saya janin, rantai. Peta bola. Beja iya. Ya, ini biasa ya teh tanpa kedek lelolong kayu nih. Bolang!
suara kakak sampai terdengar ke pulau yang sedang kami singgahi tadi. Kira-kira ada apa ya kakak memanggil-manggil aku? Apa kak? Kak, tolong kakak. Bawa terong aja. Jangan makan dek. Ini kakak makan dek tuh. Baru. Lalah kepetan. Ntar tolong kakak bawa terong aja. Minum weh. Minum weh. Kalau aku ceritakan kami habis dari pulau dan makan lobster lewat pintu ajaib, kakak pasti tidak akan percaya. Ya sudah, aku ceritakan nanti saja deh setelah memetik tomat. Ayo Dani, lempar tomat yang sudah kamu dapat. Supaya lebih cepat, kita harus estafet. Lempar satu persatu dan nanti lanjut aku lempar ke keranjang kakak. Cara seperti ini tidak akan membuat kita lelah harus bolak-balik mengantar tomat ke kakak. Sini, pelentong isi. Seden, terong aja nih. Pelentong. Alpin, Salman, bantu Kak Gina ya. Pakai cara estafet juga. Asalkan hati ke hati. Jangan sampai tomat terjatuh ke tanah. Nanti kalau tomatnya terluka, bisa cepat busuk sampai saat di pasar. Gina. Wah, Pak, pernah nuah nih. Entah, tuh le. Teh, oleh, barang. Oleh. Nih, ya, teh baru udah teh. Terong aja siapkan. Ya bicara dong. Langsung kami bawa pulang saja tomatnya teman. Sampai di rumah nanti, baru kami pilah lagi mana tomat yang akan dijual ke pasar dan mana yang akan kami olah di rumah. Kira-kira kalau aku cerita ke kakak soal pintu ajaib, kakak akan percaya tidak ya? Soalnya kalau tidak aku ceritakan, takut ada warga lain yang tidak sengaja masuk pintu itu dan tersesat. Pulang, terlalu jauh Mandalika bare. Kiran. Bare lalu bau nyale. Minum dong. Nende, jauh betul lembut tengah. Jauh. Nende, jauh. Ada kan lawang aja sini lang. Minum deh. Apa jangan katakan deh? Nende milu jauh. Bagaimana kakak akan percaya kalau aku ceritakan tentang pintu ajaib? Kami berbisik soal pintu ajaib saja, kakak sudah marah. Ya sudahlah, nanti aku cerita pada ibu saja. Teman, tomat yang tadi kami petik sudah selesai dipilah. Sepertinya ibu dan kakak mau membuatkan kami lumpia kando atau lumpia sayur. Bahan-bahan selain tomat, ada juga sayuran lainnya nih. Seperti wortel, kentang, kubis, daun bawang, dan seledri. Semua bahan cukup diiris kecil-kecil saja, lalu nanti dicampur merata. Nak, apa? Pemilu bunyi lah kakak. Nenek wah jauh nah. Ini kakak Ija, nenek tenas kakak Gina nih. Mama tuh lebale lasingan, lemak kau ceritaang. Tuh bau nyale. Aku kira dengan meminta izin ke ibu, aku akan dibolehkan ikut bersama kakak ke festival Bau Nyale. Iya sih, jaraknya lumayan jauh. Kami di ujung Lombok bagian timur, sedangkan Bau Nyale dipusatkan di Lombok Tengah. Kalau naik kendaraan umum, bisa sampai 4 jam perjalanan. Sadek bolang kayu. Beni. Lang. Beni. Oh. Tebing. Bebe, lawang ajaib nu. Lawang ajaib. Lawang ajaib. Iya bede. Lang, lawang ajaib. Ada lawang ajaib tuh. Wi, pas main gansing lo, dait dengan teh wi. Isi gita terus dalam marak panti. Dapat dalam bulog terwi. Tidak mungkin bolang. Oh, bicara dong bolang. Bayar. Ternyata bercerita pada ibu tentang pintu ajaib sama seperti bercerita pada kakak.
Semua tidak percaya, malah menganggap aku bercanda. Ya sudahlah, biar nanti aku buktikan saja kalau aku bisa hadir di festival Bau Nyale. Sekarang kita lanjut lihat proses membuat lumpianya yuk. Masukkan 1 sendok makan aneka sayuran campur ke dalam kulit lumpia. Lalu gulung dan kunci dengan lem dari tepung kanji cair. Ulangi terus sampai habis. Tapi tetap hati-hati ya menggulungnya. Kulit lumpia mudah sobek karena isian sayur yang basah. Kalau kulit sobek, nantinya tidak akan bagus saat digoreng. Sip, membungkus lumpianya sudah selesai. Saatnya menggoreng. Ini yang beda teman. Cara menggorengnya sama seperti menggoreng martabak telur. Cukup pakai minyak sedikit saja supaya tidak terlalu banyak minyak yang terserap ke dalam kulit lumpianya. Sambil terus dibolak-balik agar matangnya merata ya. Ayo mau masak. Masak ya. Angkat tuh, angkat. Masak ya. Lumpia sayur sudah matang. Saatnya kami santap bersama-sama. Ayo kawan-kawan, ambil seorang satu ya. Jangan takut kehabisan. Ibu membuat banyak untuk kita makan bersama kok. Hehehe. Camilan seperti ini memang paling pas dinikmati saat siang hari di saat hujan gerimis. Suasana mendadak menjadi hangat, sehangat lumpia baru matang. Hehehe. Lalu ke jok papu itu bitang te gula soal ina lemon piaja aja malek. Masih doang nih yur lawang ajaib. Ini lalu itu lapar tuh. Apa? Mumpung ada tugas dari ibu nih, kesempatan buat kami mencoba pintu ajaibnya. Ayo teman, ikut aku ke rumah kakek dengan cara cepat. Kalau dengan menyebut nama tempat yang kita tuju bisa membuat kita langsung sampai, kita coba yuk kawan-kawan. Benar saja teman. Wah, pintu ini memang ajaib. Dari pohon purba, kami bisa tembus sampai ke rumah gula kakek. Ya sudah, langsung kita hampiri saja yuk. Papu. Yuk kami sungguh dengan ini. Tahu. Terus minggu benang ke. Suruh ban gula sih nak. Kau ngono kecil meh, toko le beruga dulu. Asyik, tidak perlu jauh berjalan menuju rumah kakek. Lewat pintu ajaib, kami bisa langsung jumpai kakek yang sedang membuat gula kelapa. Kawan-kawan, habis ini kita semua harus siap-siap ya. Besok pagi, kita berangkat menuju Bau Nyale lewat pintu ajaib. Jangan lupa bawa perlengkapan masing-masing ya. Juangin ame gula ini deh. Oh. Au kangen ojana. Oh, dulu dulu ah. Au ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya cepat sampai ke rumah, kami lewat pintu rumah kakek lagi. Siapa tahu langsung tembus ke rumah. Hehehe. Lekan nih. Boleh mana lawang sa ongin boleh teh? Iya, boleh teh. Dong teh. Yuk. Karena malik tama dengan lawang ino nek kanak ino. Aduh. Susah jawab si kanak ini. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aku dan kawan-kawan sudah berjanji di depan pintu ajaib untuk pergi ke festival Bau Nyale. Tapi kemana Alpin dan Salman ya? Jangan-jangan terlalu siang kami sampai di sana. Nanti Salman baru ngonen no. Nanti terlalu teh. Teh. Bau Nyale. Teh. Alah, penuringan tuh. Penuringan mana? Akhirnya kami berhasil sampai ke Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah. Tapi tempat acara Bau Nyalenya di sebelah mana ya? Kok belum ada orang yang turun ke pantai dan membawa serok seperti kami? Sebaiknya kami cari Kalia dan Kak Gini.
daripada kami tersesat mencari tempat acara bau nyale. Atau kami coba tanya pada orang-orang sekitar saja ya? Peserta anak-anak. Nah iya. Nah, ini sak mukatian nih nu kan. Saja Prisiano nih. Prisian. Nane. Ayo menu ulang. Menu nana kulawan. Kata Prisian terus bau nyale. Bau nyale, lagu Prisia juga. Niat hati ingin bertanya, malah aku dan Salman ditunjuk sebagai pemain peresean. Ya sudah, tidak baik menolak tawaran baik. Sudah jauh-jauh datang ke sini. Ubur-ubur ikan lele, pantang pulang sebelum baunya lele. Selamat datang di Festival Bau Nyale. Rasanya sudah pas aku mengucap seperti itu. Soalnya riuh musik gendang belek sudah bercampur dengan ramainya para pengunjung festival hari ini. Satu persatu peserta dan penonton berdatangan. Meskipun diguyur hujan, namun acara tetap berlangsung. Kalau kata orang tua dulu, bau nyale harus turun hujan sebagai pertanda keberkahan. Ayo Salman, sebagai pemain pembuka, kami berdua harus buktikan. Meski jauh kami datang dari Lombok Timur, kami pun siap untuk memeriahkan bau nyale untuk Lombok Raya. Seperti ini teman, cara bermain peresean. Untuk kategori anak-anak akan dibatasi hanya sampai 2 ronde saja. Dan tenang aja, gerakannya pasti diawasi kok. Tujuannya supaya tetap aman dan nilai gagah kesatrianya tetap bisa dinikmati penonton. Cukup sekian penampilanku teman. Selanjutnya kita lihat para pendekar dewasa bertanding ya. Kata paman, penampilan peresean merupakan rangkaian acara menuju kegiatan puncak, yaitu bau nyale. Teman, habis ini kami lanjut mencari kakak dulu ya. Rasanya hati akan menjadi tenang kalau di tempat jauh seperti ini bersama keluarga. Kalau kata paman, kami bisa mencari kakak di sekitar Pantai Seger. Mungkin kakak sedang menikmati pemandangan di sana. Gina, foto nih. Mumpung kendalikan. Arah batuk nih dari. Mulai ya. Oke, 2, 3. Sepertinya ini Kak Ija dan Kak Gina. Mereka sedang asyik foto-foto. Syukurlah aku bisa jumpa kakakku. Bola. Pira niliti. Baru. Apa kado niliti? Pokok bila cerita nah. Lalu aku nyale nih. Siapa nih kak? Ambele bau nyale bare malam sampai lemarun. Salah rua mati pada. Teh istirahat dulu balik teh. Lelah pun tidak terasa kalau sudah berjumpa kakak di pantai tempat bau nyale ini. Untungnya rumah Kak Gina dekat pantai ini. Kita bisa istirahat dulu sebelum acara utama dimulai. Ya sudah, kami istirahat dulu teman. Sampai bertemu di bau nyale nanti ya. Ini dia acara puncak bau nyale. Acara tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat Lombok untuk menangkap nyale atau cacing laut. Tidak semua orang bisa mendapatkan nyale yang banyak teman. Ada yang dapat sedikit, bahkan ada yang hanya dapat 1 ekor. Namun tidak ada yang kecewa di sini. Semua tumpah ruah larut dalam kemeriahan acara tradisi yang sudah mendarah daging. Bagiku dan kawan-kawan, ini kali pertama anak Lombok Timur ikut ambil bagian di acara sebesar ini. Nama Lombok yang tersohor dengan keindahan alamnya makin menyala di mata dunia dengan kental adat tradisinya. Hore! Nyale pertamaku teman. Senang sekali rasanya. Aku bisa lihat dengan jelas di depan mata bentuk nyale. Kata kakak, ada beberapa warna nyale. Dan kali ini aku dapat yang berwarna hijau. Apa nu? Nyala matahari nu. Suasana pantai Seger yang ramai
terasa semakin indah dengan matahari terbitnya. Seolah menandakan nyale-nyale di sini menyerahkan diri untuk kami tangkap sama-sama. Juluan bareng nih. Lawang ajaib teteh. Lawang ajaib bejora doang. Semoga kakak percaya dengan pintu ajaib kami ini. Datang Kale, ikan di desa tu kale. Ikan apa? Kale no. Mana jangan Nene lupa nih. Anak kelaan nih. Kau nanik kelaang. Akhirnya kakak percaya kalau kami punya pintu ajaib. Kakak sepertinya masih heran dengan pintu ajaibnya. Nanti kakak coba lagi deh, biar tidak penasaran. Kali ini kakakku mau memasak sesuatu yang unik dan pastinya khas Lombok. Yap, sate pusut nyale namanya. Langsung kita lihat cara kakak membuatnya yuk. Sate pusut adalah sate khas Lombok yang umumnya berbahan daging ayam dan kelapa. Kali ini kami punya nyale sebagai bahan utama. Tinggal siapkan bahan tambahan lainnya. Oh iya, sate pusut juga punya bentuk tusukan yang unik loh. Bukan memakai lidi atau bambu, tapi kali ini memakai pelepah kelapa yang dibentuk. Nah, sampai di sini adonan sudah jadi. Tinggal dikepal-kepal menempel pada tusukan sate yang tadi aku buat. Sekilas mirip otak-otak ya teman. Tapi inilah sate pusut nyale khas Lombok. Salman, bara apinya sudah siapkan? Lanjut kita panggang sate pusut nyalenya. Nyale yang kami dapat sebagian besar berwarna hijau. Tambahan daun jeruk dan daun bawang pun membuat sate pusut kami dominan berwarna hijau. Jarang-jarang kan teman di rumah lihat sate warna hijau. Hehehe. Ampet sekediapin, adeng-adeng, ada di teh kan. Lah pengancing silang. Batang pohon pisang kami pakai sebagai pegangan sate saat membakar. Sudah menjadi kebiasaan di sini teman, supaya tangan aman dari panasnya bara api saat memanggang. Terus bolak-balik supaya matang merata ya. Jika sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, tandanya apa? Yap, tandanya waktu makan telah tiba. Hehehe. Sate pusut paling pas dinikmati dengan lontong. Tidak perlu tambahan kecap atau bumbu lainnya, karena semua bumbu sudah ada dalam satenya. Ayo kawan-kawan, ambil seorang satu. Jangan rebutan ya. Ini sate pusut bukan sembarang sate. Ada nyalenya yang hanya ada 1 tahun sekali leh. Hehehe. Lu kadi yang empat tolong. Bedai. Ya, lalu tuh. Beda tuh itu meriah. Bang, hingga lawang ajaib kok. Bedai yang kak. Kelala Jakarta. Dadah. Aduh, kakak mulai bercanda deh. Kalau mau pulang lewat pintu ajaib boleh saja. Tapi jangan sembarang sebut nama tempat ya kak. Sebut saja rumah. Lucu dia boleh saja. Amin. Deh, kan lo dengar deh. Jakarta sendiri. Ani, dengar nih, diketawain nih. Jakarta. Berdiri nih. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.